Sudah 2 hari teman-teman, di tempatku itu panas banget. Aku habis nyiram tanaman pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga terang, karena aku pagi ini mau menyiram tanaman menggunakan POC ya. Selain itu aku juga mau eh tanam beberapa benih sayuran. Oh iya, aku juga mau update labu maduku yang ukurannya sudah besar ya. Jadi ikuti keseruan berkebunku di pagi hari ini. Sebelum itu aku mau update deretan yang di sini sudah aku isi ya. Ini sawi pahitnya aku pindah ke sini. Semoga di sini sawi pahitnya tumbuh dengan baik. Di belakang sana nih, di sini juga aku udah pindah nih tanaman brokolinya ke deretan sini. Untuk bunga dahlianya aku pindah ke sebelah sana. Nih, bunga dahlianya makin cantik. Ada sahabat berkebun yang bertanya apakah bunga dahlia ini tumbuh di dataran rendah. Jadi tumbuh ya, karena aku ini juga bukan dataran tinggi. Jadi tempatku ini termasuk dataran rendah ya. Bunga dahlia ini tumbuh teman-teman, dan bunga dahlia yang lainnya juga yang dari umbi di sini itu tumbuh. Aku kehabisan apa namanya, umbinya, tapi di tetangga ada, nanti akan aku coba minta dan tanam kembali untuk dahlia yang ditanam dari umbi. Ini cabeku yang kemarin apa namanya, dipenuhi sama kutu hitam, aku udah buang dan ini udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan aman. Deret ke sana, di belakang ada yang keriting sepertinya. Apakah ada? Enggak sih ya teman-teman, tapi ini sebagian seperti ini tuh. Mudah-mudahan aman. Lencaku udah banyak banget. Lanjut update labu madu ya teman-teman. Jadi labu maduku sudah besar, ukurannya lebih besar dari yang di kebun samping rumah. Padahal ini belakangan ya, lebih dulu yang di kebun samping rumah. Sepertinya di sini ini banyak menyerap pupuk dari sini. Jadi ini itu pembuangan sampah-sampah dari kebun teman-teman. Aku kumpulin di sini, kemudian biasanya setelah sudah siap pakai aku ambil. Ini udah lama nggak aku ambil, kemungkinan akarnya itu nembus sampai ke bawah. Jadi ini ke pupuk sama kompos yang di sini. Jadi labu madunya itu tumbuh subur banget. Dan ada lagi bakal labu madunya tuh di sebelah sana, cukup jauh karena ini batangnya naik ke pohon palem ya. Nggak aman, nanti aku bantu polinasi juga. Ada satu lagi di belakang sini teman-teman, yuk aku tunjukkan dari dekat. Nih ini juga sepertinya bakal besar ya. Lanjut ke yang di kebun samping rumah ya. Nih labu madu yang duluan, ukurannya tidak sebesar tadi, tapi ini juga nggak kecil banget ya. Aduh, bahagia banget. Dan ini juga membawa bakal buah lagi. Di sini mana ya, nih di ujungnya ada lagi. Nanti kita akan pilih mana yang bagus ya. Nah tadi teh ini itu ada tadi oh ada tuh, ini masih kecil banget. Nih yang ditanam di planter bag itu gagal ya, rontok, jatuh tuh, belum berhasil. Yuk teman-teman, kita lanjut menanam benih sayuran. Bagaimana caraku menanamnya?
Kalau benihnya besar-besar seperti ini, itu aku tanam langsung ya, aku semai. Berbeda dengan benih sayuran yang kecil-kecil seperti selada, kemudian seledri, itu biasanya aku semai dulu. Yuk teman-teman, langsung tanam benih sayuran ini. Sayuran pertama yang akan aku tanam buncis ya. Ini aku tanam di sini. Di satu lubang aku taruh 3 sampai 4 benih buncis teman-teman. Di sini satu, lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini. Untuk di sini akan aku tanam 2 ya, 2 lubang sama di sini. Jadi kacang panjang, pokoknya benih-benih yang ukurannya cukup besar itu nggak aku semai ya, jadi langsung tanam. Kenapa aku taruhnya 3 sampai 4, takutnya nggak jadi ya. Seperti itu. Udah selesai ya teman-teman, jadi di sini satu dan di sini satu, nanti disiram, semoga tumbuh. Nih buncis-buncisnya sudah siap petik lagi, udah banyak. Lanjut semai, ini akan aku semai numpang ya, numpang semai di sini nih, di tanaman brokoli nih, aku semai di sini di atasnya. Selada dulu ya, ini kalau nggak salah selada siomak. Aku sebar begini aja ya. Ini benih mandiri seperti ini, nanti kita tutup. Kemudian seledri aku coba semai di sini nih, langsung tabur aja ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman caraku menanam dan juga menyemai beberapa tanaman sayuran. Lanjut yuk teman-teman, kita menyiram tanaman menggunakan POC. Langsung ke sini nih, sudah aku siapkan ya. Jadi ini tempat aku membuat POC menggunakan ember seperti ini yang aku tutup ya. Ini dari kulit buah-buahan, berbagai macam kulit buah-buahan. Kemudian aku campur dengan gula merah ya, gula merah. Tuh seperti ini, air gula merahnya aku buat sendiri teman-teman. Biasanya kalau aku pupuk menggunakan POC, aku biasanya dosis ringan ya, terlalu pekat warnanya, cukup seperti ini. Langsung aku siramkan ke sayuran, mulai dari sini ya teman-teman. Ini dari sebelah sini, ini tanaman kol ungu. Biasanya kalau saya menyiram menggunakan POC, saya kenain tanamannya ya. Ini tujuannya sebagai pestisida nabati ya, seperti ini. Jadi saya tuh kalau nyiram seperti ini, dikenain ke apa namanya, tanamannya ya. Lanjut ke sini,
Setelah ini masih kecil, jadi cukup sedikit aja ya teman-teman. Lanjut daun bawang. Karena genjernya masih banyak airnya, jadi nggak akan aku siram menggunakan POC ya. Lanjut yang sebelah sini. Yuk kita lanjut sebelah sini. Ini tadi aku siram dulu teman-teman, karena panas banget. Media tanamnya cukup kering. Kalau hanya disiram menggunakan POC takutnya kurang ya penyiramannya. Jadi biasanya kalau medianya kering, aku siram dulu menggunakan air biasa, baru aku lanjut siram menggunakan POC teman-teman. Kangkungnya juga udah siap panen ya. Lanjut ini genjernya. Jadi kalau genjer juga sama teman-teman, yang kurang air aku tambahkan juga. Pemupukannya seperti ini, sama juga ya tanaman sayuran lainnya. Kadang-kadang juga aku tambahkan, kalau hujan terus aku pakai pupuk yang padat. Kalau misalkan cuaca terik, aku menggunakan POC ya, seperti itu. Tidak semua aku perlihatkan ya teman-teman penyiraman POC-nya. Dan saya akhiri kegiatan berkebunku di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan di-share juga ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya.